Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pembukaan ngiringan Fatihahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah ini tiada lain adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah ini mengandung arti dalam hal ini adalah takut. Takut kenapa? Takut terhadap azabnya kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih fanahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang dia tahu betul akan maqam Allah, posisi Allah kelak di akhirat, ia sebagai raja, ia sebagai yang memberikan balasan amal buruk dan amal baik. Di sana tidak ada pertolongan, semua makhluk atau semua orang mendapatkan balasan sesuai dengan amal ibadahnya atau amal perbuatannya. Maka di sana wanahan nafsa 'anil hawa. Maka orang-orang yang beriman ini dia berusaha menahan godaan setan, menahan hawa nafsu. Maka disinilah inti daripada perintah dari Allah untuk mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan atau ibadah puasa ini adalah untuk membuat perisai, pelindung untuk diri kita agar tergoda dari bujuk rayu godaan setan. Ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya atau kepada bapaknya, "Bapak, kenapa aku mesti berlapar-lapar dari subuh sampai menjelang sampai maghrib? Kenapa tidak boleh makan dan tidak boleh minum?" Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW membocorkan rahasianya. Di sini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majradam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka kata baginda Nabi, sesungguhnya setan-setan itu merasuk menggoda anak cucu Adam, menggoda kita manusia, masuk melalui pembuluh-pembuluh darah. Artinya pembuluh-pembuluh darah yang longgar, yang terbuka lebar. Maka fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka sempitkanlah pembuluh-pembuluh darah itu, jalan-jalan setan itu dengan berlapar-lapar, menahan haus dan lapar, yaitu kita berpuasa. Maka secara otomatis jalan-jalan setan tertutup oleh sempitnya pembuluh-pembuluh darah karena kita kekurangan makanan dan minuman. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang terlalu banyak makan, maka dia akan sangat lemah di mata setan. Terlalu cepat capek, mudah tidur, sehingga bisa diombang-ambingkan seperti setan menunjuk dengan jari telunjuknya. Inilah bagi mereka orang-orang yang banyak makan secara berlebih-lebihan. Sedangkan kita dilatih oleh Allah agar terbentuk perisai-perisai pelindung-pelindung untuk diri kita supaya kita terbebas dari setan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita. Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'a wal 'atas. Banyak di antara umatku, kata baginda Nabi, yang dia puasa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya ibadah-ibadah yang lain rusak karena dirusak oleh perilaku orang tersebut yang menjalankan ibadah puasa. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, peringatan bagi kita, minimal ada lima hal yang bisa merusak atau menghancurkan ibadah puasa kita. Khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang bisa merusak amal ibadah puasa kita. Pertama, al-kazim, orang yang tidak sama hati dan ucapannya. Dia pandai berdusta, tukang bohong untuk menutupi segala sesuatunya. Kemudian wal ghibah, orang yang mengumbar ucapannya, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, membongkar aib sesamanya di hadapan orang yang lain. Aibnya sendiri dia lupa, bahkan tidak tahu terhadap aibnya sendiri. Kemudian wan namimah, provokator, orang yang suka mengadu domba, sehingga di suasana di lingkungan menjadi ribut, menjadi kiruh karena ulah sang provokator tadi, orang yang suka mengadu domba.
Kemudian yang dapat merusak ibadah puasa kita lagi, wal yaminul kadhibah. Orang yang mempertahankan kesalahannya dengan sumpah palsu, mengatasnamakan nama Tuhan, nama Allah untuk menutupi kebohongan yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, wa nadhru bisahwa, melihat atau menggunakan mata kita, penglihatan kita untuk melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu aurat dan lain sebagainya. Maka 5 hal inilah yang harus kita hindari minimal agar amal ibadah kita bisa membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Takwa atau takut kepada Allah dalam hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, berbeda halnya dengan takut kepada seekor binatang yang berbahaya. Seandainya kita bertemu dengan seekor binatang yang sangat berbahaya, tentu karena kita takut, kita menghindarinya agar kita tidak celaka atau tidak diterkam oleh binatang tadi. Akan tetapi takut kepada Allah, kita senantiasa mengadakan taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang saat ini kita lakukan, kita sholat tarawih, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah, ini dalam rangka taqarrub ilallah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah artinya kita semakin mendekat, tidak semakin menjauh. Beda dengan takut terhadap seekor binatang yang berbahaya tadi. Makanya ketika kita sudah mampu menjaga segala yang merusak amal ibadah puasa kita, kita sesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yurshudun." Wahai Muhammad, kata firman Allah kepada baginda Nabi, seandainya umatmu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah akan mengijabah semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Janganlah sesekali kita menyangka bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Semua doa-doa dikabulkan oleh Allah. Allah mempending atau menyimpan doa-doa yang kita panjatkan. Nanti akan diijabah, akan dijawab sesuai dengan waktunya. Artinya tidak semerta-merta ketika kita berdoa saat ini kemudian langsung dijawab. Kadang-kadang Allah menyimpan doa kita itu kapan harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, maka aku ini ada dekat, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka wahai manusia, bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengerjakan salat, patuhilah, penuhilah sesuai apa yang diperintahkan olehku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan penuh dengan keimanan. La'allahum yarsudun, agar semua amal-amal ibadah puasa, amal-amal ibadah kita ini mendapatkan pembenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, amal soleh yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita kelak di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.